ندخل إلى البرنامج التالي الكلمات الترحيب. الكلمة الأولى سيقدمه مدير بمعهد الإحسان والتقوى الدكتور كير الحاج أغوس سالم LCMA. فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Aghoes Salim LCMA selaku pengasuh Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul Syekh Maulana Syekh Nabil Muhammad Al-Azhari Al-Husaini hafizahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa zawjatihi Syekhah Jihan yang sama-sama kita hormati, Romo Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad LCMA, yang sama-sama kita hormati Gus Ahmad Nasih dari Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Kudus, para bapak-bapak kiai, ibu nyai, para asatidz semuanya, para tamu undangan, santri-santri semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad 15 Januari 2023, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Semoga menjadi tempat yang berkah, tempat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau kita bisa paham agama Islam. Dengan beliau kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan beliau kita bisa menjadi umat yang paling mulia di alam dunia ini. Semoga kita semuanya
menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pimpinan Pondok Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa mengucapkan, menghaturkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami dalam rangka Haflatul Hidaq Pondok Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa tahun 2023. Semoga Haflatul Hidaq ini menjadi haflah yang berkah, haflah yang manfaat, menjadi penyemangat para santri sehingga mereka selalu istiqomah di dalam menjaga hafalan Al-Qur'annya, menjadi insan yang rabbani, menjadi hamba yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami mengadakan acara seperti ini, Haflatul Hidaq, yaitu haflah Hidaq ini haflah untuk khataman Al-Quran, haflah untuk orang yang sudah khatam Al-Quran. Itu namanya Haflatul Hidaq. Tidak lain, kami mengundang bapak ibu-ibu sekalian memohon tambahnya doa restu, semoga para santri semuanya, para asatidz semuanya, kami semuanya yang berada di Pondok Tahfidz maupun RTQ Al Ihsan wa Taqwa ini senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan semangat, keberkahan untuk selalu belajar dan mengajar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini telah hadir di hadapan kita qad hadara ma'ana Asy-Syaikh Nabil Muhammad Al-Husaini Al-Azhari wa zawjatih wa huwa syaikhi fil Quran wa huwa muallimi fil adab wa huwa ustadzi fil hayah. Syekh Nabil Muhammad hafizahullah, beliau di Mesir adalah ahli Quran. Tidak ada waktu kecuali hanya untuk bersama Al-Quran. Mulai dari habis subuh sampai malam beliau selalu nyimak murid-muridnya. Beliau mengajar di Masjid Husain, Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an, di depan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau sangat istiqomah sekali. Setiap hari mengajar Al-Quran, sehingga muridnya itu luar biasa. Adabnya juga luar biasa. Jarang orang seperti beliau kalau mau ngaji Al-Quran itu di Mesir itu kebanyakan itu membayar. Akan tetapi bersama beliau belajar Al-Quran itu malah dibayar oleh beliau. Gratis, free, tanpa harus membayar. Ini bentuk keikhlasan beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Beliau sangat senang sekali kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Makanya yang membantu atau khadim beliau, asisten beliau untuk menyemak Al-Quran itu mayoritas dari Indonesia. Di antaranya Al-Faqir, dan juga hadir ada Ustadz Ahmad Sahal dari Tegal,
beliau dulu yang mencetak atau yang mencetak sanad beliau. Kalau ada murid yang hatam, beliau itu yang mencetak. Ini Ustadz Ahmad Sahal. Mana orangnya? Oh ada. Masya Allah. Hadir. Alhamdulillah. Beliau muridnya sangat banyak. Bahkan untuk ngaji kepada beliau, nunggunya itu sampai 2 tahun. Kalau tidak ada surat sakti dari seseorang yang dekat dengan beliau itu harus bersabar 2 tahun. Padahal beliau setiap hari itu ngajar tanpa henti. Dan alhamdulillah murid beliau itu sangat banyak di Indonesia. Alhamdulillah sanad beliau, nama beliau sudah menyebar di Indonesia, bahkan di dunia keislaman, khususnya yang bidangnya Al-Quran. Kita doakan semoga beliau, istri beliau, keluarga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan di dalam khidmah untuk para mahasiswa, para thalabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lebih-lebih majelis ini menjadi mulia, telah hadir di hadapan kita Maulana Asy-Syaikh Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad LCMA. Terima kasih, beliau luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Beliau sangat bersungguh-sungguh mujtahid di dalam menyebarkan ilmu Al-Quran. Tidak ada yang kenal dengan beliau. Quran yang setiap hari jenengan pegang, itu ada nama beliau. Beliau yang tanda tangan. Jadi Quran yang setiap hari jenengan pegang itu pasti ada tanda tangan beliau. Itu kalau cetakannya cetakan Kemenak, pasti ada tanda tangan beliau. Ini legalitas Quran Indonesia ada di tangan beliau. Beliau adalah pakar di dalam ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Beliau belajar dari S1, S2 maupun S3 di Universitas Madinah. Pernah belajar di Pondok Lirboyo, pernah belajar di Pondok Yanbu'ul Quran bersama Romo Kiai Haji Arwani Amin, dan juga pondok-pondok lainnya. Makanya alhamdulillah saya sangat bahagia sekali dihadiri oleh beliau, diridhoi oleh beliau. Beliau adalah guru kami, beliau adalah panutan kami, yang mana sangat semangat sekali untuk mengajarkan Al-Quran. Setiap hari beliau selalu mengajarkan qiraat dengan mensyarah matan syatibiyah, mensyarah ilmu-ilmu yang lainnya online, dan juga banyak sekali yang mengikuti pengajian beliau. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga menjadi panutan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah beliau baru besanan dengan Romo Kiai Haji Maksum, dari Kerubungan Mirit. Makanya alhamdulillah orang Kebumen juga. Alhamdulillah, sangat bangga sekali. Alhamdulillah. Beliau fauqal khayal. Beliau adalah selalu menjadi ikon Indonesia yang kaitannya dengan Al-Quran. Kalau ada kaitannya dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, itu kembalinya kepada beliau. Ketika menjadi salah satu utusan di dunia, ketika di Madinah atau di Mekah yang tingkatnya internasional, pasti ada beliau. Beliau panutan kita, beliau guru kita. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di hadapan kita Gus Ahmad Nasih. Beliau dari pimpinan pusat Yanbu'ul Quran Kudus, yang mana alhamdulillah tahun kemarin dalam Haflatul Hidaq beliau datang juga, dan sekarang
alhamdulillah menyempatkan, padahal sibuk sekali beliau. Gus Ahmad Nasih adalah menantu dari Romo Ki Haji Ulil Albab Arwani, yang mana alhamdulillah saya dulu mondok di Pondok Yanbu'ul Quran dan khatam kepada beliau hafalannya. Semoga tetap terjaga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, sudah jauh-jauh, alhamdulillah mendadak juga. Alhamdulillah, yang jelas kami sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak-bapak Ibu semuanya. Tidak lain, kami mohon tambah doa. Semoga pondok ini, pondok yang baru kemarin sore, tetap diberikan istiqomah, diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muhsinin, para mutabari'in, para dermawan yang telah mendukung berdirinya pondok ini sehingga bisa seperti yang kita lihat perkembangannya. Alhamdulillah, kalau tidak bantuan dari para beliau-beliau, para dermawan, para muhsinin, pondok ini tidak akan seperti ini. Atas keikhlasan beliau-beliau, pondok ini bisa berkembang. Atas keikhlasan beliau-beliau ini, pondok ini bisa maju dan bisa membantu para santri yang belajar di pondok ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan para bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa membantu pondok ini senantiasa diberikan keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pondok ini, pondok takhususnya, spesialnya ini adalah tahfidz Al-Quran. Jumlah santrinya kurang lebih ada 105 dan semuanya alhamdulillah sedang menghafal Al-Quran, dan juga ada beberapa tadi yang sudah selesai. Selain pondok tahfidz juga ada Raudhatut Tarbiyatil Quran atau TPQ Al-Quran yang menggunakan metode Yanbu'ah. Selain itu kami juga dalam pendidikan formal yaitu menggunakan PKBM. PKBM ini adalah gampangannya itu kejar paket dari tingkat SMP maupun tingkat SMA. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan mohon maaf memang kami belum bisa menerima anak-anak yang sambil sekolah di luar karena memang supaya lebih maksimal. Oleh karena itu mohon doanya yang banyak, selalu mohon doanya supaya semuanya hasilnya maksimal, amin ya rabbal alamin. Terakhir ya alhamdulillah, masjid sudah seperti yang kita lihat ini, semuanya atas keikhlasan bapak-bapak ibu semuanya yang telah mendukung, mensupport berdirinya masjid yang luar biasa. Masya Allah, kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali hanya jazakumullahu khairul jaza. Kurang lebih sudah 90%. Alhamdulillah, tidak nyampe 2 tahun masjid sudah berdiri dengan baik. Alhamdulillah, sudah bermanfaat dengan baik. Untuk sementara memang kami gunakan untuk lantai 2 ini adalah untuk asrama santri, untuk asrama santri Banin, karena memang keterbatasan tempat. Sementara santri yang mendaftar, santri yang ingin masuk, alhamdulillah setiap hari berjalannya waktu juga banyak, sehingga masjid kita gunakan sementara untuk asrama. Mohon izinnya, insya Allah setelah masjid ini akan membangun gedung untuk asrama dan juga kelas. Mohon doanya, mohon dukungannya, supportnya, semoga cepat terlaksana sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Adapun program pendidikannya, kami ada rencana untuk mengikuti program pesantren mu'adalah. Pesantren mu'adalah ini baru diterbitkan oleh Kemenak
yaitu sejak 2019, yang mana jenjang pendidikannya itu dimulai dari ula, wusta, dan ulya. Pesantren Mu'adalah ini ada pesantren Mu'adalah Muallimin, ada juga pesantren Mu'adalah Salafiyah. Saya kira ini berasal dari ya cari pengalaman. Insya Allah model pendidikan seperti ini yang akan kita terapkan insya Allah. Mohon doanya. Kami cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, baik penerimaan tamu dan segalanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru syukran ila Dr. Kiai Haj Muhammad Agus Salim LCMA. Kami haturkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA. Al-Kalimatut Tarhib Ats-Tsaniyah. Al-Haj Ad-Duk sayuqaddimuhu Haj Arif Sugiyanto SH, Kawasi min Madinati Kebumen, alladzi sayumathiluhu Muhsinul Mubarak MSI. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Sugiyanto SH selaku Bupati Kebumen, yang akan diwakilkan oleh Bapak Muhsinul Mubarak MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ingkang kula hormati Al-Mukarram Syekh Nabil bin Muhammad Al-Husaini dari Kairo, Mesir. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Aksin Saho Muhammad LC MA dari Kementerian Agama Jakarta. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Agus Salim LC MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan At-Taqwa. Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Anwar. Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Nasoha. Al-Mukarram Kiai Haji Imam Tobroni, Pak Kiai Lutfi Alkaf, soho sedaya kiai lan bunyai ingkang rawuh wonten siang menika. Sebelum saya melanjutkan matur, izinkan permohonan maaf dari beliau Bapak Bupati, Bapak Haji Arif Sugiyanto. Mohon izin tidak bisa hadir secara pribadi di majelis ini pada hari ini, karena ada beberapa kegiatan yang harus beliau laksanakan. Untuk itu beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kebumen untuk membacakan sambutan beliau. Secara utuh akan saya bacakan sambutan Bupati Kebumen pada Haflatul Hizak Pondok Pesantren Tahfidz dan RTQ Al-Ihsan wa Taqwa Candi Mulyo Kebumen, Minggu 15 Januari tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Camat dan Forkompimcam Kabupaten Kebumen, Kepala Desa Candi Mulyo beserta perangkat, pengasuh Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa dan panitia penyelenggara, serta Bapak dan Ibu para alim ulama semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kebumen, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi yang tinggi
kepada Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa yang telah melaksanakan kegiatan Haflatul Hizak pada siang hari ini. Sungguh luar biasa dan tentunya akan menjadi catatan serta kenangan bahagia bagi kita semua. Semoga kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas serta kerja berkualitas para ustadz ustadzah dicatat sebagai amal ibadah serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Selanjutnya selamat juga saya berikan kepada anak-anakku yang hari ini melaksanakan hizak. Untuk itu mari kita support, kita dampingi dan kita doakan semoga anak kita kelak menjadi insan Qur'ani dan menjadi praktisi bangsa yang senantiasa dapat mengaktualisikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kegiatan ini bukan sekedar sarana bagi para pendidik, santri dan orang tua meluapkan rasa gembira, melainkan juga dapat kita jadikan sebagai momentum penguatan komitmen kita semua untuk senantiasa melakukan pembinaan terhadap generasi emas bangsa ini, agar kelak mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya insani yang sehat, cerdas, ceria, berkualitas dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mempelajari, memahami dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Selain untuk menjaga kemurnian kalamullah, juga memiliki pengaruh besar terhadap diri seorang. Karena ketika nilai-nilai Al-Quran dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup dan dijunjung tinggi, maka yakinlah bahwa setiap langkah hidup kita akan membawa ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada anak-anakku, kegiatan yang kita laksanakan bukanlah akhir dari sebuah proses pembelajaran dan pendalaman Al-Quran, melainkan kita jadikan sebagai langkah awal anda semua untuk mentransferkan nilai-nilai luhur Al-Quran kepada sahabat, kepada teman dan keluarga kita. Selain itu, yakinlah bahwa dengan menerapkan nilai Al-Quran di setiap hela nafas dan setiap langkah akan ada keberkahan dan kemudahan yang niscaya diraih. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Begitu pula pada para orang tua, agar senantiasa mengingatkan dan mendampingi terus anak-anak kita untuk mempelajari dan menjaga hafalan serta kemurnian Al-Quran. Bersama kita memotivasi semangat anak-anak kita untuk terus belajar, agar kelak menjadi insan-insan yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Anak-anakku semua dan hadirin para undangan yang dicintai Allah SWT, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah saya bacakan secara utuh dan alhamdulillah dari bagian Kesra insya Allah santri dari pondok ini ada 15 santri yang kita proses tahun ini mendapatkan beasiswa Sibasuh. Ya, program pasti Bapak Asuh, masing-masing santri 1 tahun dapat 3 juta rupiah. Ini kebijakan Bupati Kebumen untuk tahun 2023. Ini yang saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Muhsinul Mubarok MSI. Al-kalimatut tarhib ats-tsalitsah sayuqaddimuhu Dr. Purnomo wakilan an auliya'it thalabah. Untuk selanjutnya, sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Purnomo selaku perwakilan dari wali santri wisudawan wisudawati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana furqana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila alaihi al-Qur'an. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Mudiri Ma'hadil Ihsan wa Taqwa li Tahfidil Quran Ad-Duktur Al-Haj Muhammad Agus Salim LCMA wa Sahibul Fadilah Syekhuna Al-Mukarram Fadilatul Syekh Maulana Nabil bin Muhammad Al-Husaini min Jamiatil Azhar Syarif bi Qahirah Misr wal Mukarram Ad-Duktur Al-Haj Ahsan Sakho Muhammad LCMA Al-Mukarramuna Al-Asatidah wal Ustadzat bi Ma'hadil Ihsan wa Taqwa li Tahfidil Qur'anil Karim wa awliya'it tullab wat talibat wal hadiruna fi hadhihi haflatil khidaq. Alhamdulillah, kami ucapkan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Sebelumnya mohon izin kepada para sesepuh yang kami hormati, kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ihsan wa Taqwa Kiai Haji Dr. Muhammad Agus Salim, dan kepada Syekh Nabil bin Muhammad Al-Husaini dari Mesir, dan kepada Mukarram Dr. Haji Ahsan Sakho, kemudian kepada Gus Ahmad Nasih dari Yambu Kudus, dan kepada para kiai yang hadir pada undangan kesempatan kali ini di Haflatul Khidaq. Mohon izin, sebenarnya dari satu sisi kami sangat senang, salah satu dari anak asuh kami Allah izinkan bisa mengikuti Haflatul Khidaq pada tahun kali ini, dan satu sisi kami sebenarnya sangat grogi untuk tampil di depan kali ini karena di sini ada guru kami Ustadz Muhammad Hayat, kemudian ada guru beliau Kiai Muhammad Agus Salim, dan guru-guru beliau ada di sini. Sekiranya sebenarnya kurang pantas untuk matur di hadapan Bapak Ibu sekalian tamu undangan di Haflatul Khidaq. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ingin mengucapkan rasa beribu terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Romo Kiai Muhammad Agus Salim dan Bu Nyai yang telah sabar mendidik anak-anak santri, semua santri baik yang banin, banat, putra-putri, santriwan-santriwati. Semoga dari jerih payah beliau, Romo Kiai dan Bu Nyai, santri-santri yang mondok di sini menjadi santri-santri yang solih solihah dan menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khosotuhu, yakni orang-orang pilihan Allah fid dunya hatal akhirah, fa insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kami izin mewakili dari para wali santri yang mungkin pada hari ini ada yang diwisuda. Kami mohon maaf kepada Bapak Kiai Agus Salim jika para santri yang di sini, yang mondok di sini, sebenarnya latar belakang mereka datang ke sini semuanya tidak yang semuanya taat untuk peraturan, taat akan peraturan. Datang ke sini tidak semuanya sudah punya hafalan. Ada yang datang badannya besar tapi belum sadar, belum dorol, itu ada. Ada yang datang kalau dibangunkan masih ngompol, ada. Yang dibangunkan susah juga ada. Kami mohon maaf karena hakikatnya katanya yang sering saya dengar itu asyababu syu'batul minal junun. Katanya seorang pemuda itu bagian daripada kegilaan, yaitu kadang kalau kita melihat pemuda, anak-anak remaja
perbuatannya di luar nalar, yaitu katanya seperti itu. Studinya asyababu syu'batul minal junun. Pemuda adalah bagian daripada perbuatan kegilaan. Tapi alhamdulillah setelah kami rasakan, kami lihat anak-anak yang mondok di sini, anak asuh kami yang mondok di sini, banyak sekali perubahan. Yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya model hafalannya ke sini Al-Fatihah, sekarang sudah sampai selesai An-Nas. Alhamdulillah itu berkat dari Romo Kiai dan Bunyai dan semua para staf asatid, asatidah, wal ustadzat yang ada di sini, sehingga mereka bisa melalui proses menghafal 30 juz dengan lancar dan mudah. Hanya kata yang diwakilkan oleh para santri, man ana laulakum. Kami tidak menjadi siapa-siapa dan kami bukan siapa-siapa laulakum, tanpa jerih payah kalian semua Romo Nyai, Bunyai dan para asatid dan ustadzat semuanya. Dan hanya doa kami untuk para pengasuh, barakallahu fikum, nafa'anallahu bikum wa bi ulumikum wa bi asrarikum wa bi amwalikum wa bi anwarikum fid daraini, amin. Selanjutnya kami mewakili mungkin pesan kepada sesama wali santri. Yang pertama, bagi para wali santri kemudian ataupun calon wali santri yang ingin memondokkan anaknya di sini, ataupun para hadirin hadirat yang datang ke sini belum pingin mondokkan anaknya ke sini, saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan ragu. Pertama, jangan ragu mondokkan anaknya di Pondok Pesantren Tahfidz Ihsan wa Taqwa Kebumen. Jangan ragu. Kenapa saya katakan jangan ragu? Karena kalau dilihat beliau, pengasuhnya Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA, pertama lulusannya dari mana? Al-Azhar. Kalau kita tahu Al-Azhar adalah tonggak pilar penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, tertua di dunia. Sampai sekarang saat ini Al-Azhar menjadi sosok pilar penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Beliau S1, S2, S3 Kiai Agus Salim lulusan dari sana. Kemudian kalau masih ragu sanadnya Kiai Agus Salim di Indonesia, beliau sanadnya nyambung tadi disampaikan, pernah belajar ke Kudus yang Mbua, beliau diasuh dari murid dari Mbah Yai Arwani, dan Mbah Yai Arwani murid dari alumni dari Mbah Munawir Krapyak, dan Mbah Munawir Krapyak yang membawa Al-Quran, sanadisasi Al-Quran ke Indonesia, terutama wabil khusus wilayah Jawa Tengah. Kalau masih ragu, ini beliau sudah buktikan. Kemudian kalau masih ragu lagi, sanad Kiai Agus Salim menyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Timur Tengah, yaitu dari Sohibul Fadilah, Fadilatul Syekh Nabil bin Muhammad Al-Husaini. Bapak Ibu sekalian tadi sudah menyaksikan bagaimana Kiai Agus Salim berbicara, kemudian bagaimana guru beliau berbicara dalam mengajarkan adab. Itu salah satu yang mungkin kalau Ibu masih ragu, Bapak Ibu masih ragu, mulai sekarang jangan ragu. Insya Allah mondok di sini bisa dipertanggungjawabkan fid dunya wal akhirah, fa insya Allah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin pesan kepada wali santri yang ini bahasa klasik, untuk biasa SPP mohon maaf jangan telat, on time, semuanya sukanya on time, sampai mungkin yang sudah berpasangan pun sukanya on time. Kalau telat waktu ataupun telat tanggal itu, kalau yang sudah umur deg-degan, kok dititipi lagi. Tapi kalau yang masih muda telat bulan sangat bahagia. Yang terakhir kepada pesan Bapak Ibu sekalian wali santri, jangan ragu, kemudian jangan sungkan untuk bertanya kepada pengasuh pondok pesantren sini, apa yang dibutuhkan pondok Pak Yai? Kiai Agus, apa yang dibutuhkan Pak Yai Agus? Tadi Kiai Agus sudah menyampaikan yang dibutuhkan saat ini adalah
pembangunan pondok ataupun pembangunan lokal banin, lokal santriwan. Wali santri monggo silahkan, jangan ragu, jangan sungkan. Kalau punya uang 50 juta hari ini mau dititipkan silahkan. Insya Allah panitia dan para pihak pengasuh siap untuk menerimanya. Kalau belum bawa akuntan silahkan nanti nembung, Kiai saya akan memberikan 100 juta tapi dicicil dalam waktu 1 tahun. Diterima ya nggih? Insya Allah seperti itu. Karena memang ini lokal santriwan sudah tidak memungkinkan sehingga harus ditampung di masjid. Coba bayangkan masjid harusnya untuk sholat, ini digunakan untuk tidur para santriwan. Ya sebenarnya boleh saja, tapi kan kurang etis yang gitu. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau mau langsung memberikan sumbangannya, infak sodakohnya atau wakafnya, silahkan bisa menghubungi panitia. Mohon izin Yai saya endorsekan. Dan yang terakhir kami mewakili dari para wali santri dan santri, mohon izin dan mohon ridhonya semua apa yang sudah dipelajari santri di sini diamalkan, pengalaman mohon izin kami adopsi, kami tularkan, kami ajarkan kepada orang sekitar kami. Mohon izin dan mohon ridhonya Kiai. Alhamdulillah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ridho guru, ridho Kiai itu sangat luar biasa. Sedikit cerita, kami pernah bekerja di rumah sakit namanya Rumah Sakit Kim. Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia itu di area Batang, Pantura. Kalau dari timur berarti setelah Kendal, kalau dari barat setelah Pekalongan. Di rumah sakit ini ada kolong merat tajir, istilahnya tajir melintir yang menjadi pemilik saham terbesar di rumah sakit ini. Beliau ini alumni pesantren. Singkat cerita, sebelum beliau jadi tajir, beliau ini membuka, habis lulus nyantri, buka tempat ngaji di rumahnya, manggilin santri-santri lingkungan sekitar, manggilin orang sekitar diajari ngaji. Datang 1, 2 sampai banyak 10, kemudian berkurang sampai tidak punya santri sama sekali. Padahal maksud hati pingin banget untuk menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari di pesantrennya. Akan tetapi, kenapa kok tidak ada santri? Apa salah saya? Kemudian beliau ini sowan ke kiainya. Singkat cerita disampaikan, Kiai saya mohon nasihatnya, saya itu pengen ngajarkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari Kiai, saya ajarkan tapi saya dapat santri pasti habisnya, sampai-sampai ya gampangnya tidak punya santri. Sang Kiai pesen, Le, kamu itu pawaanmu ora cocok jadi kiai, ora cocok jadi ustadz, kamu cocoknya jadi pengusaha, usaha. Nanti kalau kamu sudah usaha, sukses, kamu baru bantu santri-santri pondok pesantren, kamu bantu, itu jariahmu di situ. Udah jariahmu bukan jariah di ilmu, jariahmu di amwal, jariahmu di mal. Betul. Beliau pulang, kemudian merintis usahanya, jualan ini, jualan itu, sampai sekarang menjadi pengusaha galengan kapal di Batang dan properti lain sebagainya, dan hasil usahanya disalurkan ke banyak pesantren. Singkat cerita seperti itu. Oleh karenanya kami mohon izin dan mohon ridhonya dari Kiai Agus, ilmu yang sudah didapatkan di sini oleh para santri, mohon izin kami tularkan, kami sampaikan kepada orang banyak, semoga menjadi jariah yang mengalir sampai ila yaumil qiyamah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mewakili wali santri. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang kurang berkenan, mohon izin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nashkuru syukran ila Dr. Purnomo. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Purnomo.